Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya rasulullah ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan dalam rangka kegiatan sosialisasi pelaporan pajak menggunakan sistem Cortex yang baru ya Bapak Ibu, yang sebelumnya itu menggunakan DJP online ya pelaporannya. Jadi mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah mensinkronisasi dan mungkin sudah mengetahui aplikasi sistem Cortex yang baru ini. Baik, hari ini insya Allah kegiatannya akan diisi oleh Ibu Dian Mustika SEMSC. Namun sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi dari Ibu Dian Mustika, ada arahan sedikit dari Bapak Imade Dwiki Darmawan. Kepada Bapak Dwiki dipersilahkan. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Ya, Bapak. Baik, terima kasih Ibu Sri Rahayu atas waktu yang telah diberikan. Yang saya hormati kepada seluruh Bapak Ibu karyawan Yayasan Alfenusin, kemudian ada Bapak Ibu Kepala Unit Kaprodi, kemudian mungkin ada Bapak Dekan yang bergabung. Kemudian tidak kalah penting juga yang saya hormati Bapak Ibu dari pimpinan dan karyawan dari unit usaha yayasan. Di sini hadir saya lihat ada Ibu Hanif dari SDI Pelangi. Selamat pagi Ibu, salam sehat Ibu. Dari ruang online kita menyapa ya. Kemudian perwakilan dari Anida juga sudah bergabung. Saya lihat ada Ibu Nova. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam acara pada pagi hari ini, yang mana memang acara pada ruang online ini ya kita laksanakan atas beberapa klise-klise yang pernah terjadi belakangan ini, yang mana kita masih sering bingungan sebenarnya menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan sistem pelaporan pajak ya secara individual kita. Jadi sebelum jauh ke arah sana, saya ingin mengulas bagaimana sebenarnya SDM mengakomodir kegelisahan-kegelisahan ini, bahwa kami menganggap ini menjadi hal penting dan perlu kami juga ajak Bapak Ibu untuk ikut dalam sosialisasi bersama pada pagi hari ini, karena kita ketahui bahwa uh, peralihan mungkin yang sudah disampaikan tadi dari DJP online ke Vortex ini mungkin tidak semuanya orang paham begitu, tetapi dari salary ataupun pendapatan yang kita terima dari pekerjaan kita sebagai karyawan di Yayasan Alpenusin ini mungkin akan memberikan dan menambahkan bukan beban tapi suatu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik adalah untuk terkait dengan pembayaran pajak ya. Nah, itu menjadi titik poin penting bagi kami bahwa mungkin ini belum tersosialisasikan dengan sempurna, dan kami sudah berkoordinasi secara internal untuk memilih salah satu pemateri memang yang sudah paham dan bisa mengakomodir terhadap permasalahan-permasalahan kita. Jadi kembali saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu langkah kami untuk memberikan sebuah upgrading diri ya kepada karyawan-karyawan kami semuanya yang ada di Yayasan Alpenusin, baik itu di Dharma Jaya, di Pondok Pesantren, di SD Pelangi, hotel dan segala macamnya. Dengan harapan agar ke depannya seluruh permasalahan-permasalahan terkait dengan pembayaran pajak, kemudian terkait dengan pelaporan, kemudian terkait dengan website-website Cortex dan fitur-fitur segala macamnya yang mungkin nanti akan diulas lebih teknis oleh pemateri pada pagi hari ini bisa uh, di bisa disimak dengan baik dan bisa dijadikan sebagai ilmu untuk upgrading diri kita masing-masing.
Ya, baik Bapak Ibu, mungkin tidak bisa banyak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu seluruh karyawan dari seluruh unit usaha Yayasan Alvenusin. Kami atas nama seluruh jajaran pimpinan mengucapkan selamat mengikuti pelatihan dan kami mohon maaf apabila belum bisa terlaksana secara offline. Kami berharap semoga tidak mengurangi makna dari nilai penting dari pelatihan yang dilaksanakan oleh Biro SDM pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang Bapak Ibu dapat pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Sri Rahayu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imada Dwi Darmawan atas arahannya dalam kegiatan sosialisasi pelaporan pajak dengan sistem Kortax yang baru ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk langsung ke kegiatan sosialisasinya ya Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Dian Mustika yang hari ini sudah hadir dan berkenan untuk bisa memberikan sosialisasi terkait dengan sistem Kortax yang baru mengenai pelaporan pajak dan sinkronisasi data pajak karyawan. Baik, Ibu Dian Mustika. Ya, Mbak. Baik, Ibu Dian, izin nanti silakan untuk memberikan materi terkait sosialisasinya. Kemudian nanti di akhir ada sesi tanya jawabnya, Ibu. Baik. Untuk Ya, waktu terima kasih. disilahkan, Ibu. Baik, terima kasih banyak Mbak Ayu. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Yayasan Alfianusin, baik itu karyawan maupun dosen. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kepercayaan untuk mengisi materi terkait dengan konteks. Pada kesempatan kali ini, Kemudian maaf, suaranya kayaknya kurang jelas. oh putus-putus ya Pak? Kecil banget kemudian. Oh agak iya, kecil, agak kecil saya suaranya. saya teriak dikit ya Pak, mohon maaf. Oke, Wah, bagus. pada kesempatan kali ini ada 4 hal yang akan saya coba untuk sosialisasikan terkait dengan perpajakan yang ada di dalam Cortex. Tapi tidak semua, Cortex itu sebenarnya banyak ya Bapak Ibu untuk perubahannya dan skemanya. Tapi untuk dalam hal ini saya hanya menjelaskan yang terkait dengan karyawan atau memang berkaitan erat dengan Bapak Ibu gitu. Jadi tidak too much information begitu. Oke, yang pertama itu nanti kita akan membahas terkait dengan perubahan-perubahan apa saja dalam hal PP 21, 22, 23, 24, final dan SPT tahunan. Kemudian ada klasterisasi pajak PPh-nya yang sudah berubah, registrasi dan aktivasi. Nah, ini yang Bapak Ibu kayaknya pada butuh informasinya karena apalagi untuk dosen ada berkaitan untuk ini ya, apa namanya? Share-dosnya. Terus kemudian untuk karyawan juga sebenarnya ini nanti akan berkaitan juga di akhir tahun terkait dengan 1721A1, tapi kalau sekarang namanya BPA1 gitu ya. Terus kemudian sama SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Walaupun nanti bisa minta dibantu sama relawan pajak juga sih Bapak Ibu ya. Oke, itu aja saya sebelumnya. Apakah di sini ada Bapak Ibu yang sudah pernah mengakses Cortex? Belum. Sudah ya Bapak Ibu ya. Kayaknya hampir setengahnya sudah pernah mengakses Cortex gitu ya. Dimana sebelumnya peraturan yang mengatur terkait dengan perpajakan itu ada di Per nomor 2 PJ 2024. Nah, setelah adanya era Cortex ini digantikan dengan Per nomor 11 PJ 2025 terkait dengan apa namanya ketentuan dan tata cara pelaporan perpajakan mulai dari pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, bea materai maupun pajak atas penghasilan. Nah, di mana Cortex ini merupakan salah satu rangkah pemerintah agar dalam menjalankan kegiatan atau kepatuhan perpajakannya itu tidak ribet gitulah istilahnya ya. Karena seperti kita tahu dalam satu aplikasi dalam satu kewajiban perpajakan itu ada aplikasi yang berbeda pada saat itu.
Misalnya PPh 21 itu kan kita ada di SPT, terus kemudian nanti lapornya ada di DJP online begitu. Nah, terus apalagi untuk yang PH 23 ada di Ibuko, terus nanti lapor lagi juga di DJP online kayak gitu. Nah, Cortex itu skemanya adalah untuk memudahkan para pengguna atau para wajib pajak dalam melapor sehingga istilahnya kita hanya butuh satu aplikasi yaitu Cortex. Jadi yang SPT, Ibukot, DJP online, terus kemudian yang bagi pengusaha itu PPN, tax invoice dan lain sebagainya itu sudah ditiadakan semuanya jadi satu di dalam aplikasi atau website yang namanya Cortex. Walaupun memang sampai saat ini untuk aplikasi Cortex itu masih belum sempurna ya Bapak Ibu. Mungkin bagi pengguna Cortex harus banyak-banyak sabar karena ada aja gebrakan bikin emosinya begitu kayaknya. Oke. Nah, kemudian dalam Cortex ini juga ada beberapa form-form atau tarif-tarif yang berubah. Salah satunya nanti kita akan merasakan di bukti potong pada akhir tahun yang dulu namanya 1721A1 untuk karyawan swasta sekarang sudah berubah menjadi BPA1 gitu ya. Terus kemudian dan ada beberapa peraturan-peraturan perpajakan yang berubah gitu. Nah, dalam klasterisasi perpajakan khususnya dalam hal PPh gitu ya, apalagi dalam hal PPh 21 karena ini yang paling erat sama kita ya. Di sini ada Keluar dulu kali. beberapa perubahan. Yang pertama adalah penyederhanaan aplikasi yang tadi sudah saya bilang. Dulu kan kita untuk aplikasi PPh 21 itu di SPT, sekarang semuanya di Cortex, mulai dari pembayaran terus sampai dengan pelaporannya begitu. Dan di sini untuk formnya itu juga ada di satu aplikasi yaitu di Cortex saja. Nah, di sini tadi sudah saya mention sedikit, di mana dalam pembuatan bukti potong dalam PPh 21 itu ada beberapa perubahan. Yang pertama itu adalah penggunaan tiap bukti potongnya. Dulu, kalau Bapak Ibu ingat, setiap tahunnya kita akan mendapatkan namanya formulir 1721A1 untuk bukti potong karyawan alias bukan PNS, begitu ya. Nah, sekarang namanya nanti akan berubah menjadi formulir BPA1 bagi karyawan swasta. Kalau untuk PNS itu dulu 1721A2 sebelum menjadi formulir BPA2 dan nanti kayaknya kita di akhir tahun juga nggak perlu dapat hard copy lagi seperti waktu itu kan itu dibagiin ya sama SDM untuk form 1721A1-nya gitu ya. Nah, sekarang kayaknya tidak perlu karena semuanya sudah ada di sebentar. Ini kita saling buka-buka ke aplikasi Cortex-nya nih. Nah, nanti sebenarnya untuk SDM tidak perlu lagi untuk mengeprint karena nanti di sini akan ada berkas-berkas. Ini terlihat nggak ya Mbak Ayu websitenya? Terlihat Ibu Dian. Nah, nanti untuk 1721A1 atau yang sekarang namanya Bookpot PA1 itu sebenarnya nggak usah kita download lagi, nggak usah print lagi, itu nanti ada di sini. Jadi kita login dulu ke dalam Cortex-nya, kemudian nanti ada di portal saya, di sini ada dokumen saya, di sini akan berisikan berkas-berkas yang bukti-bukti potong yang kita terima. Baik itu tadi 1721A1 atau Bookpot misalnya Bapak Ibu menjadi pembicara itu kan biasanya nanti dapat bukti potong atas honorariumnya nanti di sini akan muncul. Jadi otomatis akan masuk ke dalam pelaporan untuk SPT tahunan kita, gitu. Ya. Terus kemudian ada perubahan lagi di mana dalam SPT tahunan itu akan ada perbedaan untuk formulir-formulirnya. Kalau dulu kan di dalam SPT tahunan itu ada 1721 lampiran 4, 1721 lampiran 6, lampiran 7, lampiran 8. Nah, itu nanti tidak ada. Semuanya akan ada hanya 1A, 1B dan 1C. Itu nanti nanti saya tunjukin perbedaan skemanya di bagian mana untuk SPT tahunannya. Nah, kemudian terdapat juga perubahan yang cukup signifikan di dalam yang tidak cukup signifikan, dalam peralihan untuk khususnya PPh pasal 21, di mana dulu kan untuk setiap bukpot
pembuatannya haruslah sesuai dengan ketentuan. Nah, itu masih berlaku, masih sama untuk peraturannya. Kompensasi juga untuk kompensasi apabila lebih bayar di masa sebelumnya, maka bisa dikompensasikan di tahun pajak berikutnya atau berturut. Nah, yang perubahan yang di tahun 2025 ini adalah untuk kompensasi atau kompensasi untuk pembetulan apabila terdapat kurang bayar pada masa pajak sebelumnya gitu ya. Contohnya itu adalah misalnya kita bulan Desember 2024 itu kita sudah lapor, terus kemudian ternyata ada kurang bayar, misalnya kurang bayarnya adalah 25 juta gitu ya, setelah kita lakukan koreksi. Nah, kalau sebelumnya itu kan di peraturan yang lama, di sini haruslah dibenarkan di masa itu, terus kemudian baru nanti dibayar. Kalau untuk skema yang terbaru itu bisa dengan dua skema. Yang pertama adalah melakukan pembayaran atau pembetulan pada masa itu juga, misalnya di Desember, kurang bayarnya ada 25 juta, nanti dibenerin di Desembernya langsung. Atau bisa juga nanti kita benerinnya untuk di Januari saja gitu, sehingga tidak perlu melakukan pembetulan di bulan Desember, tapi nanti pada saat bulan Januari untuk masa berikutnya itu kita membuat bukti potong tambahan dengan kode KOP 21138 atas kekurangan pembayaran di masa Desember tadi yang 25 juta. Begitu. Ya, Bapak Ibu mungkin yang ini. Nah, jadi ada dua opsi ya dalam ketika kita pada saat melaporkan PPh pasal 21-nya kurang bayar. Dan nah, ini contohnya untuk SPT-nya. Jadi kan misalnya ini pada bulan Desember itu kita setelah kita mengkoreksi ternyata terdapat kurang bayar 25 juta. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan pembetulan di bulan Desembernya langsung. Ini contoh untuk pembetulan di Desembernya. Tapi kalau mau di Januari juga bisa, nanti taruh di sini kelebihan atau kelebihan atas. Oh, ini contohnya untuk kelebihan ya. Sorry Bapak. Untuk contohnya kelebihan, maka kan nanti pembetulan di Desember. Nah, di sini nanti taruh di kelebihan PPh 21 untuk 25 jutanya, kan di sini ada 17 juta, terus nanti ditaruh di Februari, nanti masih sisa gitu ya, atau masih kurang 5 juta gitu. Secara bertahap. Intinya perbedaan yang PPh pasal 21 itu ada dulu kan harus dibetulin di masa itu juga. Kalau yang saat ini itu tidak harus dibetulkan di masa yang berkaitan, tapi bisa saja langsung ditambahkan di dalam SPT masa berikutnya dengan tambahan Bukpot KUP 21138 gitu. Mungkin ini untuk Bapak Ibu yang mengurusi pembayaran PPh pasal 21 karyawan. Terus kemudian ada satu lagi sebenarnya mumpung masih ingat, dalam PPh pasal 21 itu untuk skema billingnya itu mengalami perubahan ya Bapak Ibu. Kalau soalnya kemarin sorry banget ada ibu yang nanya soal billing PPh 21 yang tidak ada kodenya di e-billing gitu. Nah, dalam pembayaran PPh 21 sejak tahun 2025 itu tidak lagi langsung dibuat e-billing, tapi skemanya adalah kita buat dulu SPT untuk karyawan tidak tetap. Kemudian nanti dari SPT itu akan muncul kewajiban berapa yang harus kita bayarkan. Kemudian nanti akan muncul billing otomatis. Nah, nanti di situ yang kita bayar. Jadi tidak muncul di pembayaran terus kemudian billing kita masukin ke KJP-nya, tapi kita bikin ISPT-nya dulu baru bisa bayar billing. Begitu ya skemanya untuk Bapak Ibu yang kemarin saya tanya. Kemarin saya jawabnya malah masuk ke PPh pasal 25 karena saya jadikan deposit gitu. Nanti mungkin kalau masih belum paham yang maksud saya yang billing itu nanti mungkin bisa kita sisi tanya jawab aja ya Pak Ibu. Mumpung ingat maksud saya. Nah, kemudian ada perubahan lagi di dalam peraturan perpajakan di dalam PPh unifikasi. PPh unifikasi itu adalah pajak penghasilan atas orang pribadi yang bukan hanya satu jenis pajak saja, tapi ada beberapa jenis pajak. Misalnya di sini ada pajak PPh pasal 23 atas sewa dan lain sebagainya. Terus kemudian PPh pasal 22, pasal 15, pasal
final 4 ayat 2 atau pasal PPH pasal 26. Di mana di sini kalau dulu itu kan dia satu-satu ya, PPH 21 itu kita lapor di SPT, terus kemudian PPH 23 kita lapor di Ibu Pot, terus kemudian PPH 26 juga di SPT kayak gitu. Nah, setelah 2025 untuk SPT-nya itu menjadi satu, jadi ada namanya PPH unifikasi. Sebenarnya 2024 sudah ada PPH unifikasi, cuman skemanya mengalami, ini contohnya, sorry, ini contoh untuk SPT masa untuk PPH unifikasi. Jadi kalau Bapak Ibu ada transaksi yang pada masa itu atau bulan itu lebih dari satu penghasilannya, maka nanti bisa langsung milih SPT masa PPH unifikasi. Jadi di situ langsung masukin aja finalnya berapa, pasal 15-nya berapa, pasal 22, 23 maupun 26-nya di SPT em, masa PPH unifikasi gitu ya. Jadi nggak satu-satu Bapak Ibu. Nah, PPH unifikasi itu ada dua jenis, ada buat dalam negeri dan ada buat luar negeri. Dan informationnya sebenarnya hampir sama, perbedaannya hanya di password untuk wajib pajak luar negeri gitu. Nah, PPH pajak unifikasi itu biasanya buat Bapak Ibu yang tadi contohnya penghasilannya lebih dari satu, bukan hanya dari pendapatan atas pekerjaan, tapi juga misalnya dapat hadiah undian atau misalnya buat yang juga Bapak Ibu dapat bermain kripto itu kan nanti dapat keuntungan. Nah, di situ nanti masuk ke dalam PPH unifikasi gitu. Terus kemudian perubahan yang selanjutnya dalam hal pemotong PPH. Kalau dulu kan pemotong PPH untuk PPH pasal 23 itu adalah apa namanya? Orang yang istilahnya sudah ditunjuk gitu kan. Nah, dalam hal ini sebenarnya hampir sama, hanya perbedaannya itu adalah untuk wajib pajak yang juga ada tambahannya untuk wajib pajak yang melaksanakan pekerjaan bebas ataupun juga menjalankan usaha. Nah, tapi dalam hal ini ketika kita melakukan pemotongan PPh pasal 23 sama final, itu kita wajib melakukan penyelenggaraan pembukuan. Pembukuannya yang sederhana saja sudah cukup gitu sebagai apa namanya informasi tambahan dalam laporan PPh pasal 23 sebagai pemotong begitu. Kalau dulu kan nggak harus bikin pembukuan, kalau sekarang wajib melaksanakan pembukuan sederhana begitu. Nah, ini intinya apa sih yang perubahan before and after setelah adanya Cortex? Yang pertama itu billing. Dulu kode billingnya itu kan per transaksi, ya kan? Per PPH atau per kegiatan bookpotnya gitu. Nah, kalau sekarang itu pajaknya bisa dijadikan dalam satu kode billing. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja mau transaksi apa saja di situ. Karena di situ kan ada kodenya, kalau dulu kan langsung 41121 untuk PPh 21. Nah, kalau sekarang tuh 41121 kodenya 21 lagi tuh buat apa? Kayak gitu, ya. Terus kemudian ada fasilitas PPh-nya di mana kalau dulu pemotongnya itu kan haruslah berdasarkan surat manual. Kalau sekarang itu sudah ada di aplikasi iBookpot yang ada di dalam Cortex. Terus kemudian sistem pelaporannya dulu itu harus menerbitkan bookpot dan lapor SPT masanya secara sendiri. Kalau sekarang bisa langsung ditembakin atau dibarengin di dalam wajib pajak pusat atau perusahaannya itu yang ngelaporin. Terus kemudian ada notifikasi perubahan bookpot di mana jika memang nanti ternyata terdapat perubahan, maka kita wajib untuk melakukan perubahan atau membatalkan bookpot yang telah terbit. Terus kemudian sama SPT instansi pemerintah. Dulu kan aplikasi untuk pemerintah sama karyawan swasta atau perusahaan itu kan berbeda aplikasinya. Sekarang dijadikan satu, hanya ada satu aplikasi dan satu skema SPT, yaitu di Cortex saja. Jadi sudah tidak ada perbedaan lagi antara perusahaan dan pemerintah. Ya. Nah, langsung ke yang sering ditanyain terkait dengan registrasi, aktivasi, ataupun em, lupa sandi, begitu ya. Nah, jadi di sini untuk registrasi bagi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah punya NPWP, tapi belum
melakukan registrasi di Cortex, maka bisa dilakukan dengan skema yang pertama kunjungin https://cortex.djp.pajak.go.id. Kemudian jika sudah masuk laman, bentuknya kan begini ya Bapak Ibu laman Cortex-nya, di mana yang pertama kalau memang belum melakukan aktivasi, kalau sudah melakukan aktivasi, tinggal pilih lupa kata sandi, terus kemudian lupa kata sandi, terus kemudian buat password baru. Nah, untuk ID pengguna, sejak tahun 2025 kita nggak pakai yang namanya NPWP lagi, semuanya sudah satu, yaitu KTP. Makanya kan tahun 2024 kita diwanti-wanti untuk ngelakuin aktivasi atau perubahan data di DJP online ya, tahun lalu begitu Bapak Ibu. Tapi buat Bapak Ibu yang belum, nanti saya kasih tahu caranya. Ini buat yang sudah ngelakuin aktivasi sebelumnya di DJP online tahun 2024, pilih lupa kata sandi, terus kemudian ID penggunanya bukan NPWP lagi tapi KTP. Nah, terus kemudian pilih tujuan konfirmasinya. Tujuan konfirmasinya itu maksudnya untuk kasih link untuk merubah kata sandi, karena kan kita belum punya account-nya di Cortex, ya. Nah, pilih surat elektronik itu adalah email, nomor gawai itu adalah nomor handphone. Tapi itu haruslah memang nomor handphone atau alamat email yang memang terdaftar di dalam apa namanya PPP Bapak Ibu dulu. Gitu. Jadi harus sama ya. Terus kemudian masukkan captcha-nya, terus centang pernyataannya, lalu kirim. Nanti setelah ini sudah diisi, nanti akan dapat email dari DJP seperti ini, di mana di sini kita diminta untuk klik laman tautan tersebut untuk merubah password. Sebenarnya bukan bukan kita merubah password sih, kita bikin password di dalam Cortex karena sebelumnya kita belum punya gitu. Nanti setelah sudah kita klik lamannya, nanti akan muncul begini, di mana di sini untuk passwordnya panjang minimum sandinya adalah 8 kata, 8 huruf, terus kemudian harus ada karakter kecil 1 minimal, karakter besarnya 1, terus ada angka dan ada simbol, ya. Jadi itu agak ribet ya Bapak Ibu. Ada kata panjangnya harus minimal 8 huruf, terus kemudian berisikan kata huruf kecil, huruf besar, angka, dan simbol. Simbol itu misalnya terus kemudian pagar, kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah sudah bikin password dan enter captcha, maka nanti sudah bisa login ke DJP-nya gitu. Dengan skema yang nanti kan login kayak gini ya Bapak Ibu. Nah, ID penggunanya itu sekali lagi adalah KTP. Jadi NPWP sudah tidak kita gunakan lagi ya Bapak Ibu. Nomor NPWP mungkin bisa disimpan aja karena semuanya nanti pakai KTP. ID penggunanya adalah KTP, kata sandinya yang tadi yang ada simbol, huruf besar, huruf kecil, dan 8 huruf begitu. Terus kemudian di sini ada pemilihan bahasa. Jadi kalau Bapak Ibu mau bahasa Inggris boleh nanti dipilih EN atau English gitu ya. Kalau mau bahasa Indonesia nanti ID gitu. Ya jangan lupa ini diganti. Kalau memang mau bahasa Inggris berarti EL, kalau mau bahasa Indonesia ID. Terus kemudian pilih masukkan captcha-nya, terus nanti login. Nanti akan langsung masuk ke laman seperti ini, di mana laman Cortex-nya kurang lebih menunya banyak ya Bapak Ibu, karena tadi semua aplikasi dijadikan satu. Nah, ini yang tadi saya bilang di menu sini ada portal saya, ada dokumen saya. Nah, di sini adalah untuk Bapak Ibu mengklik sudah berapa banyak sih bukti foto yang Bapak Ibu terima, begitu. Jadi nanti bisa untuk pengurang pajak di masa tahunan. Ini e-book-pot. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa dalam e-book-pot itu untuk PPh pasal 21 itu tidak bisa langsung ke pembayaran alias ngeluarin billing, tapi bikin dulu BP 21 bukti potong selain pegawai tetap. Untuk misalnya Bapak Ibu nunjuk orang untuk menjadi pembicara. Nanti kan ada namanya honorarium. Nanti bikin dulu BP 21-nya, nanti otomatis dapat e-book-pot gitu. Nah, untuk pembayarannya sebenarnya bisa deposit gitu. Karena di Cortex itu ada fitur deposit, istilahnya nyimpan uang di Cortex. Jadi nanti otomatis langsung payment, nggak perlu nyetor lagi gitu maksudnya. Nah, kemudian ada yang namanya SPT. Di sini ada SPT, ada menu surat pemberitahuan itu ada SPT, ada pencatatan, ada dashboard kompensasi, misalnya tadi lebih bayar atau kurang bayar, sama ada pengungkapan ketidakbenaran SPT, ini biasanya dari DJP-nya. Terus kemudian ada menu pembayaran yang tadi,
Nah, dalam menu pembayaran ini sebenarnya lumayan juga sih buat saya karena di sini ketika Bapak Ibu itu dapat kode billing atas tagihan pajak, misalnya pembuatan kode billing atas tagihan pajak ini apabila Bapak Ibu menerima STP, surat apa namanya, surat tagihan pajak, terus kemudian SP2DK, surat apa namanya, tindak lanjut atas STP-nya itu, atau juga ada tagihan pajak karena ada kurang bayar di masa sebelumnya gitu ya. Jadi di menu pembuatan kode billing ini bisa Bapak Ibu klik untuk melihat apakah ada tagihan pajak atau tidak gitu. Karena kalau tidak dicek, takutnya nanti ada STP atau lebih parahnya lagi SP2D kan nanti malah dapat sanksi yang lebih besar gitu. Tapi kalau untuk WPOP sih biasanya jarang sih, biasanya adalah untuk WP badan begitu. Karena sebenarnya menu ini dibuat karena adanya keterlambatan dari DJP atau pihak pajaknya untuk STP atau SP2DK dikirimkan ke alamat. Biasanya gitu. Ini yang sering dialami oleh beberapa perusahaan itu. Tapi kalau Bapak Ibu sih biasanya cuma satu sih tagihannya ya, karena tidak bayar. Nah, kalau tidak lapor. Kalau tidak lapor biasanya nanti ada tagihan pajak atas em, tidak melaporkan SPT tahunan. Itu biasanya tagihannya 100.000. Tapi nggak tahu ya, ada yang sudah dapat, ada yang belum. Atau memang terlewatkan. Kalau terlewatkan, alhamdulillah ya, jadi tidak perlu membayar tagihan pajak karena belum melapor. Nah, itu untuk yang memang sudah punya NPWP, tapi belum melakukan registrasi saja di Cortex. Jadi tinggal pilih aja lupa kata sandi, kemudian buat kata sandinya itu dengan kata atau huruf minimal 8 karakter 8 huruf dengan karakter huruf kecil satu, huruf besar satu, angka satu dan simbol. Setelah itu nanti login. Nah, tapi kalau bagi Bapak Ibu yang ternyata belum punya NPWP, misalnya di sini ada yang belum punya NPWP, maka sama menunya masih juga di laman Cortex djp.pajak.go.id. Ada dua berkas yang harus disiapkan. Yang pertama adalah KTP dan yang kedua itu adalah KK. KK itu fungsinya sebenarnya dalam apa namanya, Cortex atau pajak itu agar kita tahu nih kita itu tanggungannya berapa gitu sih. Sama misalnya ada suami istri gabung harta atau pisah harta gitu. Ya. Nah, cara daftarnya itu tadi klik Cortex djp.pajak.go.id, kemudian masuk ke lamannya seperti ini. Nah, pilih menunya adalah daftar di sini. Setelah daftar di sini, pilih yang jenisnya karena kita mayoritas untuk WPOP ya atau wajib pajak orang pribadi, berarti nanti kita pilih perorangan. Nah, perorangan ini nanti kan terus pilih kita punya NIK. Bagi teman-teman yang nggak punya NIK berarti atau nggak punya KTP berarti nanti disiapkan paspor. Misalnya di sini kali-kali ada karyawan yang warga negaranya bukan Indonesia, jadi kan nggak punya NIK, nanti pilih tidak memiliki NIK aja nanti soalnya nanti diganti ke paspor gitu teman-teman. Nah, kalau yang punya NIK berarti pilih ya wajib pajak memiliki NIK. Habis itu nanti akan menunya seperti ini ya. Bu. Nah, menunya itu yang pertama masukin kode apa? Nomor induk kependudukannya atau NIK-nya Bapak Ibu. Kemudian masukin nama, jenis wajib pajaknya, tempat tanggal lahir. Nah, ini semua berkas atau datanya harus sesuai dengan KTP dan KK. Kalau nanti tidak sesuai, maka nanti nggak bisa masuk ke menu verifikasi. Yang ini tidak akan biru Bapak Ibu ya karena tapi nanti di sini akan ada informasi kok salahnya di bagian mana misalnya NIK-nya ternyata kelebihan angkanya satu gitu nanti akan ditulis di situ nomor NIK tidak sesuai gitu atau misalnya nomor NIK-nya betul tapi nama wajib pajaknya salah misalnya namanya Sri Rahayu tapi di situ Mbak Ayu lupa apa nggak kasih spasi jadi Sri nggak langsung Rahayu gitu nah di situ nanti akan ditulis nanti akan ada catatan mana yang harus diperbaikin. Jadi nggak bingung untuk kok nggak bisa diklik-klik ke menu selanjutnya gitu. Nanti akan diinformasikan bagian manakah yang salahnya gitu.
Ya, setelah ini sudah diisi, di sini ada identitas wajib pajak, ada detail kontak, orang terkait. Nah, ini yang untuk kakaknya. Jadi kakak itu ada di detail kontak sama orang terkait. Kemudian data ekonomi ini untuk jenis pekerjaan, baik itu misalnya punya usaha atau menjadi karyawan. Terus alamat rumah yang terdaftar. Nah, alamat rumahnya itu haruslah sesuai dengan KTP ya, Bapak Ibu, bukan alamat domisili. Ya, kalau memang nanti domisili, nanti mungkin minta perubahan data aja atau update data. Karena di sini harus sesuai dengan KTP. Sama verifikasi identitas. Kemudian baru pernyataan wajib pajak. Oke. Nah, tapi misalnya Bapak Ibu ternyata sudah punya NPWP, tapi pada tahun sebelumnya itu lupa untuk aktivasi gitu ya. Misalnya kan di 2024 tuh kita wajib aktivasi untuk pemadanan dari NPWP ke NIK. Misalnya tahun kemarin nggak sempat, lupa gitu. Nah, tahun ini gimana? Nah, kalau memang lupa, sorry, saya ganti ke... Kalau memang Bapak Ibu ternyata belum melakukan pemadanan, maka Bapak Ibu nanti klik aja aktivasi akun wajib pajak. Terus kemudian em, pilih permohonannya, apakah wajib pajak sudah terdaftar. Kalau memang sudah terdaftar alias sudah punya NPWP, berarti diklik. Terus kemudian apakah kita jadi PIC perusahaan? Kalau memang tidak, berarti tidak usah dicentang. Apakah kita penerima waris? Kalau memang tidak penerima waris, juga tidak usah dicentang. Terus kemudian masukin NPWP atau NIK, nggak apa-apa, karena dia nanti langsung ke sinkron kok gitu. Masukin NIK misalnya. Nah, terus kemudian diklik. Terus kemudian masukkan email sama nomor telepon yang kemarin kita pakai pada saat daftar NPWP. Ya, itu harus sama. Terus kemudian, nah, verifikasi identitas itu ambil foto. Tapi kalau memang ternyata verifikasi identitasnya pakai foto selfie gitu ya, misalnya kan di sini nanti take a pic ya. Sorry, ini soalnya lagi Zoom jadi nggak bisa. Saya nanti take a pic, ternyata gagal terus verify-nya, muka kita nggak cocok sama KTP biasanya. Nah, saya punya tips and triknya. Jadi kan di KTP itu ada fotonya tuh Bapak Ibu. Nah, itu fotoin aja ke kamera di situnya, di websitenya. Nah, itu pasti langsung ke verifikasi begitu. Jadi karena kan kadang kan muka kita di KTP sama muka kita di sekarang gitu ya berbeda. Sedangkan di sistem itu harus cocok dengan muka di KTP. Jadi itu em, hacksnya buat Bapak Ibu yang nanti kalau verifikasi identitas mukanya nggak cocok-cocok terus gitu. Nah, itu foto aja dari KTP-nya, mukanya tuh dideketin ke kamera gitu. Karena muka saya juga di KTP nggak cocok kebetulan kemarin. Jadi pakai hacks itu dan itu works ya Bapak Ibu. Gitu, setelah itu nanti isi pernyataan terus simpan. Nanti akan ada email, terus nanti kita bisa masuk ke laman yang seperti tadi, yaitu tadi lupa kata sandi dan lain sebagainya. Gitu, karena sudah aktivasi. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ternyata apa namanya? Nah, itu untuk yang aktivasi, sorry. Nah, untuk yang Bapak Ibu tadi belum punya NPWP, kalau yang di contoh PowerPoint saya kan untuk yang punya NPWP, tapi penghasilannya di atas PTKP alias penghasilan tidak kena pajak. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum punya NPWP dan lagi mau bikin NPWP, tapi penghasilannya di bawah PTKP, maka nanti tinggal kliknya gini ya Bapak Ibu, ada perbedaannya. Daftar di sini, tadi di menu sini ada daftar di sini. Terus kemudian pilih perorangan, pilih ya. Nah, pilih yang hanya registrasi. Ini untuk Bapak Ibu yang mau bikin NPWP tapi penghasilannya di bawah PTKP. Kenapa pilihnya hanya registrasi? Karena kan kalau di bawah PTKP itu kita nggak ada pajak, ya kan? Nah, jadi kita sebenarnya nggak wajib ngelapor. Tapi kita harus butuh yang namanya identitas pajak saja gitu. Makanya nanti pilihnya hanya registrasi saja. Skemanya hampir sama dengan yang tadi yang penghasilan di atas di atas PTKP.
Cuman perbedaannya, kalau Bapak Ibu pilih yang hanya registrasi, Bapak Ibu tidak wajib untuk melaporkan pajak setiap tahunnya, karena kan penghasilannya di bawah PTKP, alias statusnya non efektif. Begitu ya. Karena sayang aja nanti kalau sudah pilihnya pendaftaran dengan aktivasi NIK, berarti Bapak Ibu wajib untuk melapor SPT tahunan setiap tahun. Tapi kalau pilihannya registrasi, karena kita di bawah PTKP juga, jadinya kita tidak perlu melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya. Gitu. Ya. Itu untuk kurang lebih terkait dengan registrasi ataupun lupa kata sandi di Cortex begitu. Nah, selanjutnya ada terkait dengan SPT tahunan. Ini yang mungkin Bapak Ibu butuhin juga karena kita nanti mulai tahun depan ya, mulai Januari itu kita sudah mulai harus ngelaporin SPT tahunan wajib pajak gitu. Ada 3 hal yang harus disiapkan sebelum membuat laporan SPT tahunan. Yang pertama email, karena ingat tadi di situ kita ada verifikasi gitu. Terus kemudian ada NIK dan yang terakhir ada surat elektronik untuk kode atau untuk otorisasi DJP-nya gitu. Yang pertama, NIK ini fungsinya adalah tadi buat Bapak Ibu yang ternyata misalnya belum bikin akun Cortex atau belum kasih. Jadi siapin ya email sama email atau nomor telepon yang memang terdaftar pada saat kita bikin NPWP gitu. Karena itu harus sama, nggak boleh beda. Terus kemudian NIK ya. NIK untuk wajib pajak orang pribadi dan NPWP untuk badan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau lapor SPT tahunan badan itu kan kita juga bikin account lagi di Cortex. Nah, itu siapin NPWP badan. Kalau badan itu karena dia masih 15 digit, sedangkan yang Cortex itu 16 digit, tinggal tambahin depannya 0 aja. Cuman kayak gitu. Nah, untuk skema sistem Cortex yang sekarang sebenarnya udah nggak butuh EVIN lagi, asal kita memang sudah pernah punya account sebelumnya yang di DJP online. Kalau belum, itu biasanya harus ke KPP dulu. Ada beberapa skema yang harus disiapin sama KPP-nya gitu. Terus kemudian sama sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik ini nanti untuk dipakai pada saat kita mau melakukan pelaporan saja. Jadi nggak harus setiap saat kita bikin sertifikat elektronik. Nah, ini yang tadi saya bilang email sama nomor telepon itu buat bikin account aja. Kalau memang sudah bikin account berarti poin 1 dilupakan dan poin 2 juga sudah bisa dilupakan karena kan berarti NIK kita sudah dipadankan dengan NPWP dan email atau telepon itu sudah tidak dipakai karena kita sudah punya account Cortex gitu. Nomor 1 dan 2 mungkin bisa di skip. Nah, yang nomor 3 paling ya Bapak Ibu ketika mau lapor SPT tahunan itu kita butuh sertifikat elektronik. Itu fungsinya adalah untuk kita melapor. Di mana di sini ada dalam menu, jadi login dulu. Login dulu, sudah masuk ke dalam menu Cortex, ini menu Cortexnya misalnya, terus kemudian pilih permintaan kode otorisasi sertifikat elektronik. Ada di bagian portal saya, terus kemudian pilih permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Setelah sudah diklik, nah nanti ada beberapa hal yang harus diisi, misalnya yang pertama itu dipastikan namanya sudah benar atau belum, NIK-nya sudah benar atau belum. Terus kemudian nomor handphone dan emailnya sudah masih aktif atau tidak. Terus kemudian, nah ini untuk rincian sertifikatnya itu kita bisa pilih, ada 3 bisa kita pilih, ada dari kode otorisasi DJP, Privy ID, VIDA, Vinotex, sama Signature. Tapi paling gampangnya itu pakai kode otorisasi DJP aja. Kode otorisasi DJP nanti Bapak Ibu klik terus nanti masukin passphrase. Passphrase itu hampir sama kayak password. Sebenarnya di awal kita disuruh bikin passphrase juga. Passphrase itu hampir sama dengan password, cuman bedanya dia tidak harus ada angka gitu. Ya, untuk passphrase. Nah, masukin passphrase yang sudah kita buat sebelumnya, klik pernyataan lalu simpan, nanti dapat apa namanya bukti untuk sertifikat digitalnya bentuknya adalah seperti ini. Ini digunakan untuk kita nanti lapor SPT tahunan di Cortex, begitu. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini ada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi ini fungsinya ya seperti biasa ya,
atau istilah masih sama. Fungsinya adalah untuk kita melaporkan terkait dengan penghasilan yang kita terima selama 1 tahun pajak terakhir, yang mana isi dari SPT itu adalah jumlah penghasilan kita atau yang punya usaha, jumlah peredaran usahanya, terus kemudian jumlah penghasilan kena pajaknya berapa, pajak terutangnya berapa, apakah sudah ada kredit pajak sebelumnya atau bukti potong yang sudah diterima sebelumnya, jumlah harta, kewajiban, atau data lain-lainnya memang dibutuhkan dalam SPT. Terus kemudian SPT tahunan itu haruslah berisikan total penghasilan total penghasilan wajib pajak selama 1 tahun terakhir gitu ya. Mulai dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian SPT tahunan sebenarnya buat Bapak Ibu yang masih pengennya manual, itu masih tersedia ya Bapak Ibu untuk formulir kertas itu ada di DJP atau di KPP Bandar Lampung 1, Bandar Lampung 2, ataupun Madya Bengkulu Lampung gitu. Kalau yang elektronik itu semuanya jadi satu ada di Cortex di bagian SPT, kemudian SPT pilih SPT tahunan gitu. Nah, siapa aja sih yang wajib melaporkan SPT tahunan? Yang pertama itu adalah wajib pajak orang pribadi. Baik itu wajib pajak orang pribadi yang berstatus suami istri dengan pisah harta ataupun apa namanya gabung gitu ya, dimana em, di situ kita harus melampirkan berapa besarkah perhitungan PP. Kalau memang nanti gabung antara istri dan suami, itu nanti kita harus gabung, kita harus totalkan atau perhitungkan berapa besarkah pajak penghasilan terkait dengan penggabungan antara suami dan istri gitu. Sama wajib pajak yang warisannya belum terbagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak gitu. Jadi ada dua orang atau dua pihak yang harus melakukan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, sebelumnya kalau dulu kita pada saat melaporkan SPT tahunan, kita ada 3 jenis formulir yang ada di website DJP apa namanya DJP online ya, Bapak Ibu. Kalau sekarang hanya ada satu formulir. Dulu itu kan ada 1770 yang penghasilannya di atas PTKP atau di atas 60 juta, terus ada 177 atau yang punya usaha. 1770 itu untuk yang punya usaha, terus kemudian 1770S itu untuk yang penghasilannya di atas 60 juta tapi cuman punya pekerjaan aja. Terus kemudian ada 1770SS untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya di bawah 60 juta PTKP begitu. Nah, kalau sekarang itu hanya ada satu formulir, jadi nggak perlu mikirin penghasilan kita kena yang skema mana nih 1770S atau 1770SS karena semuanya hanya ada satu jenis formulir SPT tahunan yaitu di SPT tahunan WPOP begitu. Kalau badan nanti tinggal sesuaikan saja SPT tahunan badan begitu. Nah, ini untuk formulir yang manual yang tersedia di dalam yang tersedia di KPP ya Bapak Ibu. Jadi kalau masih mau manual, bentuk formulirnya kurang lebih begini. Sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya, cuman perbedaannya mungkin lebih berwarna. Ya, kalau dulu kan putih abu-abu banget ya, kalau sekarang berwarna, ada biru, kuning, dan abu-abu sedikit begitu. Nah, dalam formulir SPT tahunan untuk orang pribadi itu sebenarnya ada dua yang wajib kita isi. Ya, yang pertama itu adalah ada di menu SPT Induk, yaitu terkait dengan harta. Jadi kita tuh harus ngisi berapa banyak harta yang kita punya gitu di dalam SPT tahunan. Sebenarnya sih nggak harus detail ya Bapak Ibu. Kalau saya sih biasanya cuma itu handphone, karena kan kita pasti punya harta handphone ya. Siapa sih yang nggak punya handphone sekarang gitu? Atau kalau mau detail boleh, misalnya punya mobil, rumah, terus ada tabungan misalnya 1 miliar gitu ya, misalnya Mbak Ayu punya gitu, boleh nanti taruh di situ. Tapi kalau memang nggak terlalu pengen rigid, nggak apa-apa, tulis aja hartanya. Misalnya yang penting harus punya nilai ya, Bapak Ibu. Jadi kalau hartanya misalnya sudah tidak punya nilainya, tidak usah dilaporkan gitu. Dan untuk berapa besarkah nominal hartanya, itu terserah Bapak Ibu sesuai dengan taksiran sendiri, begitu. Terus kemudian sama lampiran 1C terkait dengan daftar anggota keluarga, karena ini berkaitan dengan PTKP. Karena kan semakin tanggungan atau semakin banyak daftar keluarganya, itu PTKP-nya akan semakin besar, gitu. Nah, kalau menu yang disesuaikan atau tentatif, misalnya Bapak Ibu
tidak semuanya harus mengisi, itu ada di lampiran 1B terkait dengan hutang. Jadi kalau Bapak Ibu punya hutang atau cicilan rumah, mobil itu nanti taruh di situ. Terus kemudian 1D terkait dengan penghasilan neto terkait dengan pekerjaan. Karena kan tidak semua wajib pajak itu punya pekerjaan begitu. Terus kemudian ada 1E untuk daftar bukti potong yang sebenarnya nanti kita dapat setiap akhir tahun ya. Terus kemudian lampiran 2 terkait dengan penghasilan yang bersifat final atau tidak termasuk objek pajak. Misalnya itu adalah untuk PPh 4 ayat 2 begitu. Terus kemudian ada rekonsiliasi laporan. Nah, kalau lampiran 3A itu hanya untuk yang memang punya usaha. Jadi kalau lampiran 3 tidak perlu diisi banget itu, cuekin aja. Kalau memang tapi di sini ada yang punya usaha itu harus diisi ya Bapak Ibu untuk jenisnya itu untuk 3A1 untuk jenis usaha dagang, 3A2 itu untuk jenis usaha jasa dan 3A3 untuk jenis jenis usaha industri. Terus kemudian 3A4 itu untuk em, penghasilan yang kita terima berdasarkan atas pekerjaan bebas. Misalnya Bapak Ibu kerja jadi pemateri atau jadi asisten jadi apa sih yang asesmen begitu. Nah, itu kan nanti dapat penghasilan tambahan itu nanti masuk ke lampiran 3A itu ya. Terus kemudian lampiran 3B itu juga sebenarnya untuk usaha. Pokoknya lampiran 3 itu sebenarnya kalau Bapak Ibu punya pekerjaan tambahan di luar penghasilan rutin atas pekerjaannya gitu ya. Tapi kalau nggak ada, nggak usah dipikirin, dicuekin aja langsung ngisi ke lampiran 4. Di mana lampiran 4 itu untuk angsuran pajak yang sudah kita terima. Misalnya Bapak Ibu kalau misalnya bulan ini bulan Januari dipotong 25.000, Februari 25.000, nanti akan muncul yang namanya pajak penghasilan PPh pasal 25 begitu. Itu ada di lampiran 4 dan yang terakhir adalah perhitung atas pajak total pendapatan dikurangin kompensasi kerugian fiskal kalau kompensasi kerugian fiskal itu berkaitan dengan lampiran 3A ya Bapak Ibu. Terus kemudian ada pengurangan pajak penghasilan terutang gitu. Lampiran 5 itu intinya kaitannya sama si lampiran 5. Sama si lampiran 3 gitu. Lampiran 5 ada kaitannya sama lampiran 3. Nah, langsung ke contoh. Mohon maaf kalau untuk SPT tahunan, untuk orang pribadi maupun badan, untuk saat ini menunya belum ada di Cortex, Bapak Ibu. Sudah ada menunya, tapi nggak bisa diakses. Masih trial, karena belum masuk ke masanya juga gitu. Kayaknya dia belum terlalu pikirin juga. Jadi, saya kasih contohnya saja, biar nanti ada gambaran, oh bedanya di mana sih gitu ya. Yang jelas yang perbedaan paling pertama itu tadi ya, formnya itu sudah tidak harus dicetak alias tidak harus bentuknya hard dan dibagikan kepada para karyawan. Itu cukup nanti yang penting pembuat atau pemotong atau pemungut dari perusahaan kita alias Dana Jaya itu tinggal input saja di sistem, nanti akan langsung terkonek atau masuk ke dalam si karyawannya gitu. Jadi nggak perlu di-print-print lagi mungkinnya nanti Mbak Ayu. Nanti tinggal diajarin untuk dicek aja di laman Cortexnya. Nah, tapi ini juga akan menjadi suatu masalah bagi Bapak Ibu yang ternyata belum punya NPWP. Jadi minta tolong ada baiknya juga sih NPWP karena biar nanti dapat tersinkronisasi ketika memang ternyata Bapak Ibu ada dipotong yang dipotong sama Dharma Jaya misalnya begitu atau sama yayasan karena kalau nggak ada NPWP-nya itu nggak akan masuk ke dalam sistem Cortex-nya Bapak Ibu. Misalnya kan NPWP itu kan bisa dikosongin ketika kita ngelakuin bukti potong karena memang misalnya si lawan transaksi itu ternyata belum punya NPWP. Kan itu sebenarnya boleh ya di 9999 gitu. Nah, tapi kalau itu ternyata masih 99, itu jangan harap nanti bisa disinkronin atau bisa dijadikan angsuran pajak atau PPh pasal 25-nya untuk SPT tahunan kita. Karena harus sinkron antara Bukpot dengan SPT. Dengan identitas si Cortex. Jadi, nah misalnya sudah terlanjur Bu, misalnya ini kan 2 bulan Desember baru tahu ternyata harus sinkron antara Bukpot dengan si SPT, identitas si pemotong, yang dipotong gitu ya. Nah itu nanti tinggal lakukan pembetulan saja, tinggal lapor ke
pihak yang motong untuk minta dilakukan pembetulan agar bisa tersinkron yang sudah dipotong sebelumnya gitu. Misalnya Mbak Yu jadi pemateri, terus nanti kan dapat bukpot. Sebelumnya itu karena belum punya NPWP, misalnya jadi ditulislah 99.000.000.999 gitu kan. Itu kan bukan NK-nya Mbak Yu. Nah, karena jadinya tidak bisa dijadikan pemotong untuk SPT tahunan, maka Mbak Ayu tinggal hubungin aja pihak yang ngeluarin bukpotnya untuk dilakukan pembetulan dengan NPWP atau NIK yang sudah tervalidasi tadi, gitu, atau terverifikasi, biar bisa masuk ke SPT tahunan sebagai pengurang pajak di akhir tahun, begitu ya. Tapi kalau emang mau ikhlas nggak apa-apa, nggak sinkron ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya sih sayang ya, jadi saya pasti minta tolong disinkronkan saja. Nah, itu untuk tambahan informasinya. Kemudian ini ada contoh untuk SPT tahunan orang pribadi, tapi untuk aplikasinya kayaknya mungkin untuk hal ini kita nggak bisa trial, tapi kalau untuk yang registrasi dan lain sebagainya kita bisa trial. Untuk yang ini karena menunya belum ada di Cortex, ada tapi belum bisa sampai masuk ke menunya. Terus sampai pilihan SPT tahunan, kemudian tahunnya itu belum ada pilihannya gitu ya Bapak. Paling nanti kayaknya Januari sudah mulai ada. Ini contohnya di sini ada orang wajib pajak orang pribadi dengan nama Tuan A, di mana Tuan A ini ternyata dia bekerja di satu pemberi kerja yang mana dia bekerja sudah dalam 1 tahun penuh dari Januari sampai Desember ya. Jadi dia nanti juga akan mendapatkan karena dia karyawan tetap dan dari satu pemberi kerja, maka nanti dia akan mendapatkan namanya BPA1 atau dulu namanya 1721A1 gitu ya. Nah, di mana di sini penghasilan bruto yang diterimanya itu adalah sebesar 533 juta 500.000 dengan potongan PPH atau yang sudah diangsur sebelumnya itu adalah 87,375 juta begitu. Di mana di sini status apa namanya wajib pajaknya itu ternyata TK 0 atau tidak kawin dengan tanggungan 0 sehingga PTKP-nya adalah 54 juta. Terus kemudian hartanya itu ada kas berupa 300 juta, harta bergerak berupa mobil tahun 2005 dengan total 200 juta gitu. Nah, ini nanti misalnya kan ini harta soalnya wajib diisi ya Bapak Ibu gitu. Bisa masukin tabungan misalnya 50.000 gitu, nggak apa-apa gitu ya. Apa cash cash 50.000 gitu cukup, atau handphone 1 juta gitu, atau mobil nggak harus yang harga belinya, tinggal disesuaikan saja dengan perkiraan Bapak Ibu kendaraannya kira-kira berapa nominalnya. Terus hutang di sini ternyata Pak Tuan A itu punya hutang di Indonesia sebesar 200 juta, itu nanti dimasukin saja. Hutang itu nanti harus dirinci ya Bapak Ibu, dia itu hutangnya kepada pihak bank atau kepada siapa gitu. Terus kemudian PPh sudah dipungut tadi ya, PPh pasal 25-nya itu selama 1 tahun terakhir adalah 87,375 juta. Terus kemudian dia tidak punya penghasilan lain di luar penghasilan tetapnya. Kemudian dia juga tidak membayar zakat ataupun kewajiban keagamaannya dan tidak memiliki fasilitas pajak. Fasilitas pajak itu adalah untuk apabila kita mengalami kerugian gitu, untuk pengusaha ya. Dan tidak memiliki kredit pajak lainnya, dia hanya punya kredit pajak yang ada di bukti potong BPA1 alias 1721A1 itu aja. Ya, ini jadi cocok ya, relate ya sama kita untuk kasusnya. Yang pertama, itu kita harus login dulu ke Cortex-nya. Di mana tadi ya, lamannya Cortex djp.pajak.go.id, terus nanti masukin NIK, password yang sudah tadi dibikin, terus kemudian pilih bahasanya, mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terus kemudian masukin CAPTCHA atau kode pengaman, terus login. Setelah login, situ pilih portal saya, terus dicek ada dokumennya nggak. Ya tadi untuk ngecek ada formulir 1721A1-nya atau BPA1-nya tidak. Kalau tidak ada, itu kayaknya harus lapor ke SDM ya, Bapak Ibu, untuk diminta. Karena tadi saya bilang, kalau ternyata di dokumen tidak ada, tapi kita sebenarnya dapat bukti potong, itu kita apa namanya nggak bisa jadi angsuran pajak kita gitu. Jadi benar-benar harus masuk ke website kita dan di laman dokumen gitu. Jadi kalau ada Bapak Ibu nanti di akhir tahun ternyata
tidak ada dokumen BPA satunya atau bukti potong lainnya gitu yang merasa sudah dipotong, padahal itu nanti tinggal lapor saja atau minta sama pihak yang mengeluarkan bukpotnya untuk disinkronkan dengan NIK atau data wajib pajak Bapak Ibu gitu ya. Tapi saya udah terima berkas hardnya Mbak. Nah itu tetap aja harus disinkronin. Ya tadi walaupun udah terima hard, bentuk bukti potongnya misalnya, tapi nggak ada di sistem, itu nggak bakal bisa diakuin sebagai angsuran pajak. Begitu ya. Nah, jadi yang pertama itu kita lihat dulu di portal dokumen saya. Kalau ada bukti potongnya, atau kita ada angsuran pajak selama tahun kemarin, nah berarti nanti bisa jadi pengurang pajak kita di akhir tahun nanti, pada saat kita ngelapor atau PPh pasal 25. Nah, ini contohnya misalnya pada saat buka dokumen itu ada bukti potong PPh pasal 21, ini misalnya untuk kerjaan sebagai pemateri atau honorarium gitu ya. Yang tadi saya mention kalau PPh 21 itu nggak bisa langsung pembayaran terus bikin billing, dia harus bikin ASP e-bookpot. Nah, di sini e-bookpot PPh 21 selain karyawan atau karyawan juga bisa. Terus kemudian ada bukti potong PPh pasal 21A1 atau 1721A1. Nah, di sini kalau nggak ada ini nggak bisa jadi kita nggak ada angsuran pajak berarti Bapak Ibu. Jadi kalau menunya ini kosong, nah kebetulan saya menunya masih kosong nih Bapak Ibu, karena memang juga kan belum ada ya. Nah, ini bentar. Ini saya masih kosong. Jadi belum ada dipotong BPA 1 dari Danmajaya karena saya cuma kerja di Danmajaya gitu ya. Nah, selanjutnya em, tapi kalau memang ada, nanti akan tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Ada bukti potong PPh 21 dengan kode BP21 itu untuk masa. Terus kemudian ada bukti potong PPh 21 BPA 1 itu untuk tahunannya gitu. Nah, setelah itu kita unduh untuk kita terima dokumennya gitu. Memang nanti nggak dapat soft copy, dapat hard copy dari kampus. Tapi sebenarnya nggak usah juga sih, biar paperless istilahnya kan gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau mau lihat juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini bentuk contoh 1721 atau sekarang namanya bukti potong A1 BPA 1 gitu, atau BPA 1. Sini hampir sama ya, atau isinya sama lah ya dengan bukti potong tahun-tahun sebelumnya. Masih sama, ada NIK, nama, terus kemudian status PTKP-nya, terus kemudian siapa pihak motongnya, terus kemudian berapa besar pajak penghasilan bruto dikurangin sama biaya jabatan dan iuran lain-lainnya, terus kemudian dikurangin dengan fasilitas pajak yaitu PTKP, dan juga nah di sini Bapak Ibu misalnya kita ternyata nggak sinkron BPA satunya ini, sorry belum deh, nanti di SPT tahunan. Nah di sini untuk PH yang terhutang, misalnya tadi di sini dia ada dipotong masa ya PPh 21. Di sini akan muncul atas PPh yang sudah dipotong dia, yaitu apa namanya? Mana tadi di sini? Nah, ya. Oh, ini. PPh 21 yang terutang. Gitu. Jadi nanti totalnya kita akan yang sudah kita dibayarkan oleh pihak pemotong kita itu adalah 7.833. Itu nanti bisa jadi PPh pasal 25 kita di SPT tahunan. Setelah sudah kita cek, ternyata sudah ada dan isinya misalnya cocok. Kalau nggak cocok, nanti tinggal lapor lagi ke pihak yang pembuatnya atau pemotongnya ya Bapak Ibu. Terus sudah dapat, lalu kita buat konsep pajak. Konsep SPT-nya. Konsep SPT-nya ada di menu SPT atau surat pemberitahuan. Terus pilih surat pemberitahuan SPT. Terus kemudian pilih buat konsep SPT. Klik buat konsep SPT, terus nanti akan bunyinya seperti ini, pilih PPh orang pribadi, pilih lanjut,
Terus kemudian pilih SPT tahunan. Kalau SPT bagian tahun pajak itu untuk masa ya. Kalau SPT tahunan itu untuk 1 tahun 1 tahun full 2025. Di mana di sini ada menunya Januari 2025 sampai Desember 2025 karena tahunan. Terus klik lanjut. Setelah itu nanti akan muncul di menu depannya konsep SPT-nya itu ada PPh orang pribadi yang tadi sudah kita buat. Di sini kan kita PPT tahunan, pilih masanya terus lanjut. Nanti akan langsung masuk ke menu konsep SPT. Ini klik yang gambar pennya itu, gambar pulpennya diklik. Terus kemudian lanjut masuk ke pengisian SPT. Tadi kan yang wajib diisi adalah harta dan em, apa namanya tanggungan gitu ya. Yang lainnya sesuaikan dengan apabila memang Bapak Ibu ada penghasilannya diisi, kalau memang tidak ya tinggal dikosongin gitu. Nah, di sini isi karena tadi sudah kita pilih Januari 2025 sampai Desember 2025, berarti tahun pajaknya pasti 2025 ya. Dari bulan 1 sampai sampai bulan 12 statusnya normal. Nanti kalau memang misalnya pembetulan karena ada salah kurang bayar atau lain sebagainya, nanti tinggal bikin statusnya pembetulan. Nah, metode pembukuannya, metodenya itu pembukuan atau pencatatan. Pembukuan itu biasanya kalau Bapak Ibu ada usaha, ya. Kalau pencatatan itu untuk Bapak Ibu yang memang punya penghasilan dari satu pemberi kerja saja, begitu. Terus kemudian masuk ke dalam identitas wajib pajak, dipastikan bahwa NIK-nya sudah benar, nama sudah benar, terus kemudian nomor telepon, terus kemudian suatu kewajiban perpajakannya nanti diisi TK0 misalnya untuk Bapak Ibu yang belum menikah dan tidak punya tanggungan. Atau kalau sudah menikah tapi belum punya tanggungan kan berarti K0. Kalau sudah menikah tapi sudah punya tanggungan tapi 1 berarti K1 gitu. Terus kemudian, nah NIK atau NPWP suami istri ini bisa kosong karena memang Bapak Ibu ternyata misalnya tidak gabung harta gitu ya. Nah, terus kemudian ada bagian B itu ikhtisar penghasilan neto, di mana di sini yang 1A itu untuk apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Jika iya, nanti tinggal pilih iya, nanti akan masuk ke lampiran bagian D, yaitu terkait dengan pihak yang memotong. Misalnya tadi dari Yayasan Alfianusin, nah berapa tuh? Nanti kita akan masuk ke menu em, di sini. Di sini kan ada menu L1, nanti akan kalau nanti Bapak Ibu pilih ya, nanti di sini menunya nambah. Sorry, nanti di sini menunya nambah ada D gitu. Ya, karena di sini kita statusnya tadi contoh kasusnya adalah memang karyawan yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, maka dia pilih ya. Terus kemudian apakah Anda memiliki penghasilan dari luar negeri sehubungan dengan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan bebas, dia pilih tidak, karena tadi di kasusnya tidak. Terus untuk penghasilan negeri lainnya juga tidak, dan apakah menerima penghasilan dari luar negeri juga tidak. Tapi kalau memang Bapak Ibu itu pilih iya, maka nanti akan muncul lampiran 1C untuk apabila memang Bapak Ibu memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas. Misalnya tadi jadi asesor, itu kan pekerjaan bebas. Nanti pilih iya, nanti Bapak Ibu isi lampiran 1C. Terus misalnya punya penghasilan dalam negeri lainnya, itu nanti muncul 1D gitu. Jadi menu yang tidak ada kaitannya itu tidak akan muncul di menu korteksnya Bapak Ibu gitu. Terus kemudian masuk ke perhitungan pajaknya, karena tadi dia satu pemberi kerja, maka nanti akan sesuai dengan BPA satunya. Di sini kan BPA satunya misalnya tadi 527,500 ribu gitu ya. Nah, terus kemudian apakah terdapat kompensasi atau penghasilan neto yang dikurangin untuk sehubungan dengan zakat? Kalau memang iya, berarti nanti harus diisi berapa nominalnya. Kalau memang tidak, kalau dikosongin saja, tinggal pilih tidak. Terus kemudian penghasilan neto itu adalah penghasilan neto dikurangin dengan zakat. Kalau hasilnya sudah sesuai, terus kemudian dikurangin dengan PTKP. PTKP-nya sebenarnya skemanya masih sama, yaitu 54 juta bagi TK0, terus kemudian tinggal ditambahin 4.500.000 apabila ada tanggungan dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian dapatlah penghasilan kena pajaknya sebesar 473.500 ribu. Kemudian PPh terutangnya itu otomatis ya 87.357. Nah, terus kemudian apakah Bapak Ibu itu punya pengurang PPh terutang yang lainnya? Misalnya tadi karena misalnya yang
kita ngelakuin pekerjaan bebas di luar, itu kan kita sendiri dipotong ya. Ada bukpotnya kan. Kalau memang Bapak Ibu untuk 1B1 itu diisi ya, itu kan masuk ke lampiran 1C. Nah, kemudian di bagian perhitungan pajak, itu kan ada menu yang nomor 8 itu apakah terdapat pengurang PPh terutang. Kalau karena tadi ada juga bukuannya, nanti tinggal pilih ya. Kalau memang tidak ada ya tinggal tidak gitu. Ya, misalnya ada pihak yang sudah potong istilahnya gitu. Terus kemudian PPh terutangnya selama 1 tahun itu jadinya adalah 87.375 karena memang ternyata dia tidak punya PPh terhutang yang sudah dipotong begitu. Ya. Terus kemudian masuk kredit pajak tadi. Ini berkaitan dengan BPA 1. Tadi si Tuan A itu udah ada di menunya di dokumen ada BPA 1-nya kan ya, Bapak Ibu. Nah, maka nanti akan muncul di sini PPh yang telah dipungut pihak lain. Nanti ya pilihnya terus harus sesuai dengan BPA 1. Kalau memang tidak sesuai dengan BPA 1 berarti nanti mungkin korteksnya bermasalah, tapi kalau sesuai ya sudah nanti tinggal langsung kurangin. Di sini angsuran pajaknya 0 karena kita sudah dipotong sama pihak yang pemungutnya. Terus kemudian jadilah di sini kita tidak ada tagihan pajak karena sudah dipotong semuanya sama pihak pemberi kerja ya gitu. Sudah selesai menunya sudah selesai, tidak ada yang harus dibayarkan karena dokumen BPS 1-nya sudah sinkron. Masuklah ke permohon. Kalau memang nanti lebih bayar ya Bapak Ibu, saya di sini ternyata lebih bayar karena pihak pemotong kita kebanyakan gitu ya. Nanti tinggal pilih lebihnya itu mau dibagaimanakan. Kalau memang lebih bayar bisa dapat 100 juta gitu lebih bayarnya, nanti pilih mau ditransfer atau direstitusikan untuk masa berikutnya. Kalau ditransfer berarti masukin foto rekening banknya, terus diisi nomor rekeningnya, nama bank sama nama pemilik rekening gitu. Tapi kalau memang direstitusikan biasanya nggak usah diisi informasinya gitu ya. Ini untuk yang lebih bayar saja ya untuk yang menu ini. Tapi kalau kayak Bapak ini kan dia nggak lebih bayar ya, dia nol sinkron, dia cocok antara pajak yang terutang tahunannya sama yang sudah dipotong perusahaan. Jadi di sini dia nggak harus diisi gitu. Ya, sudah diisi semuanya. Untuk PPh 25-nya juga dia tidak ada. Untuk atas penghasilan lainnya di luar pendapatan tetapnya, maka masuk ke informasi harta gitu ya. Di sini kan tadi kita wajib untuk ngasih informasi terkait dengan harta, wajib ya Bapak Ibu. Nggak bisa nggak diisi gitu. Tadi kan dia ada penghasilannya, ada hartanya. Yang pertama dia ada kas 200 juta dan kas 154 juta dan kendaraan 200 juta. Jadi total hartanya itu adalah 354 juta. Terus kemudian dia kalau punya utang nanti tinggal ditulis ya berapa total utangnya. Terus kalau punya penghasilan atas pajak finalnya nanti tinggal ditulis. Gitu. Kalau tidak ya tinggal tidak. Intinya kalau memang tidak maka kita tidak perlu isi. Kalau iya nanti akan bisa muncul lampiran atau juga bisa langsung isi di menu ini gitu ya. Karena di sini dia ada utang, maka nanti akan ada tambahan menu yaitu lampiran 1 tabel B. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal klik di sini. Di sini nanti akan muncul lampiran 1 tabel B di sini. Karena di sini dia nggak ada, jadi nggak ada menunya. Ya, udah selesai diisi terkait dengan harta, hutang, penyusut memang sudah punya usaha, bagi yang memang ngisi tadi tabel 3A, tabel 3 yaitu usaha gitu ya. Setelah sudah diisi, maka masuk ke lampiran tambahan. Nah, lampiran tambahan ini untuk yang usaha karena tadi kan SPT-nya cuma ada 1 Bapak Ibu. Jadi ada beberapa menu yang mungkin sebelumnya nggak ada karena sesuai dengan kriteria kita, tapi karena sekarang cuma ada 1 SPT, jadi jadi ada beberapa menu-menu yang kita nggak pernah lihat. Misalnya yang pertama adalah laporan keuangan. Karena kita kan dari satu pemberi kerja dan kita nggak ada penghasilan lain-lain, maka laporan keuangannya tinggal tidak aja, alias no, ya. Karena em, kita tidak melaksanakan usaha. Tapi kalau bikin usaha, nanti tinggal bikin iya, terus nanti ada menu untuk ngelampirinnya. Pembukuannya sederhana saja, yang cuma isinya laba rugi gitu. Terus kemudian kalau ada pembayaran zakat juga tadi misalnya di menu depan kan ada ya, ada pembayaran zakat. Kalau ada nanti dikirim fotonya untuk berapa besar yang zakat. Terus kemudian bukti pemungutan potong sehubungan dengan pekerjaan. Ini nggak perlu dilampirin sebenarnya,
bagi yang memang tidak ada, tapi kalau ada nanti tinggal dilampirin karena berkaitan dengan pajak luar negeri. Terus kemudian ada surat kuasa, ini untuk yang make SPT kertas, yang ngisi di KPP itu. Karena biasanya kan owner itu, misalnya dia masih manual, owner biasanya jarang ya untuk datang ke KPP. Biasanya dia minta tolong bendaharanya untuk ngisi secara manual. Jadi tinggal, kalau memang diwakilin berarti pilih ya, kalau tidak diwakili atau ngisi sendiri tinggal pilih no. Terus kemudian dokumen lainnya, kalau memang butuh pendukung lain-lain. Misalnya tadi, sebenarnya dokumen lainnya itu lebih lekatnya untuk orang yang memiliki penghasilan sehubungan dengan usaha gitu ya. Kenapa sih ada menu-menu yang kayak gini, sebelumnya kan nggak ada ya? Karena ya tadi kita punya satu SPT, nggak ada 1770, 1770S, 1770SS gitu. Semuanya cuma ada satu, yaitu SPT ini gitu. Makanya menunya yang biasanya mungkin Bapak Ibu isinya 1770S itu kan nggak ada ya untuk laporan keuangan dan sebagainya. Tiba-tiba ada ya karena tadi dijadiin satu. Ya. Setelah itu sudah selesai menunya, maka tinggal kita masukin ke menu lampiran. Tadi kan lampirannya ada macam-macam ya. Tadi di sini ada harta, maka nanti tinggal kita isi di sini. Untuk harta tadi wajib ya, wajib diisi. Yang pertama ini ada di lampiran harta kita, tinggal diklik tambah, masukin informasi harta kita. Misalnya tadi mobil, handphone, cash, sorry, cash. Kalau banyak, Bapak Ibu hartanya misalnya banyak yang mau dilaporin, tinggal pilih Excel. Ini kan ada Excel, di download. Nah itu format untuk Excelnya. Nanti pada saat Ibu Bapak Ibu udah ngirim Excelnya, tinggal impor data, jadi nanti langsung masuk ke harta di SPT kita. Tapi kalau cuma satu ya manual aja, kayaknya nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini contohnya, misalnya dia punya tabungan, si Tuan A punya tabungan kas di bank, banknya bank apa, terus kemudian tahun perolehannya kapan, dan berapa banyak saldonya. Gitu. Terus lalu disimpan. Sebenarnya nggak cuma tabungan ya, bisa giro, deposito, terus uang elektronik, eh, atau juga bisa ya itu doang sih. Terus kemudian untuk lokasi harta itu nggak harus di Indonesia, bisa juga di luar negeri. Nanti tinggal dipilih hartanya berlokasi di mana. Karena kan misalnya tabungan itu kan nggak harus bank yang ada di Indonesia. Terus kemudian untuk menu keterangannya itu tinggal isi harta PPS atau harta investasi PPS gitu ya. PPS itu sukarela ya, program pengungkapan sukarela. Nah, terus kemudian ada harta bergerak. Jadi dipisah ya antara harta kas dan setara kas dengan harta bergerak. Misalnya tadi mau laporin kas sama mobil. Nah, mobil tuh kan bisa pindah, berarti pilih harta bergerak ya. Untuk mobilnya dipilih ada mobil jenis apa aja gitu. Terus kemudian mereknya, nomor polisinya, atas nama siapa di mobil, dan tahun perolehan serta kira-kira harga mobil itu berapa begitu. Sudah, terus masuk ke utang. Kalau memang Bapak Ibu ada hutang, maka nanti harus diisi. Karena tadi tergantung dengan informasi yang Bapak Ibu isi di SPT Induk. Kalau Bapak Ibu pilih tidak, ini menu tidak akan muncul ya Bapak Ibu. Tapi harta itu pasti muncul karena wajib. Tapi kalau utang itu tergantung Bapak Ibu isi di SPT Induk. Kalau pilih iya, nanti akan muncul lampiran ini. Bentuknya seperti ini. Yang pertama tinggal pilih tambah, terus kemudian kodenya berapa, itu tergantung hutangnya di mana gitu ya. Ini 101 untuk perbankan. Misalnya bank, terus kemudian bank apa, terus lokasi banknya di mana, tahun perolehannya atau hutangnya kapan, saldo berapa banyak pinjaman yang dilakukan begitu. Terus kemudian sama ini wajib ya untuk daftar keluarga, ini harus sesuai dengan kakak ya Bapak Ibu. Jadi kalau daftar keluarganya belum ada di keluarga, belum ada di kakak, tapi masuk ke tanggungan, itu biasa nanti nggak bisa kesinkron atau nggak bisa jadi pengurang. Jadi mungkin Bapak Ibu yang baru punya anak gitu, atau baru menikah mungkin bisa diupdate kakaknya biar bisa masuk ke daftar anggota keluarga atau tanggungan. Begitu. Ya, harus sesuai dengan kakak. Karena tadi kan pas bikin NPWP juga sinkron kakaknya gitu.
Terus kemudian ada penghasilan neto sehubungan dengan pemberian kerja. Tadi misalnya dari Yayasan Alfian Husin kita dapat bukti potong BPA 1, nanti kita isi ya nama pemberi kerjanya misalnya Yayasan Alfian Husin, ID pemberi kerjanya biasanya otomatis ada di BPA 1 kita. Terus kemudian penghasilan bruto yang ada di BPA 1-nya berapa yang sudah dipotong, dan juga berapa penghasilan netonya gitu. Terus kemudian ada bukti potong dari pihak lain. Kalau memang nggak ada, ya tinggal dikosongin. Tapi kan tadi dia ada ya bukti potong sehubungan di luar penghasilan tetapnya gitu. Jadi tinggal dimasukin ke dalam informasi bukti potong pemungutan SPT massa, PPh massa. Terus kemudian ini untuk setelah sudah ngisi lampiran, maka kita cek lagi SPT induk kita apakah sudah benar. Kalau memang sudah benar, tinggal pilih iya. Kalau untuk yang memang dia ada penghasilan di luar penghasilan tetapnya, tinggal dipotong, tinggal pilih iya, nanti akan sinkron dengan lampiran 1E-nya. Terus kemudian kita lihat lagi PH-nya itu kurang bayar atau lebih bayar. Kalau 0 berarti tidak ada yang harus dibayarkan. Kalau dia positif, itu berarti kita kurang bayar. Kalau dia minus, itu biasanya kita berarti lebih bayar gitu. Tapi kalau lebih bayar tadi ada dua pilihan Bapak Ibu. Yang pertama dipindahkan ke rekening. Jadi nanti tinggal main nomor rekeningnya dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau mau direstitusikan juga boleh. Nggak harus ngisi apapun restitusi gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang lebih bayar kemudian memilih dicairkan ke dalam rekening, itu biasanya nanti akan ada telepon dari KPP untuk konfirmasi. Konfirmasi ya Bapak Ibu, bukan mau diapa-apain kok. Saya konfirmasi untuk memastikan apakah benar Bapak Ibu itu mau minta mencairkan kelebihan bayar pajak di masa yang di tahun berikut gitu. Dengan nomor rekeningnya sudah benar belum nomor rekening itu, nominalnya sudah benar belum begitu. Segitu gitu. Tapi sebenarnya itu belum final. Nanti mereka akan melakukan penilaian atas kebenaran SPT yang Bapak Ibu tadi minta yang lebih bayar tadi. Nanti kalau memang dari koreksi mereka ternyata tidak lebih bayar, ya sudah berarti Bapak Ibu ikhlaskan tadi ternyata mungkin ada salah ngisi. Tapi kalau ternyata memang lebih bayar, nanti biasanya akan ditransfer kurang lebih 1 sampai 2 bulan untuk transfernya. Setelah masa pajak berakhir ya Bapak Ibu. Terus kemudian yang terakhir penyampaian SPT, misalnya tadi setelah SPT induk sudah diisi dengan lengkap, lampiran-lampiran juga sudah diisi dengan sesuai, terus kemudian masuk ke penyampaian SPT. Tinggal diklik pernyataan, jangan lupa dicentang ya, karena kalau nggak dicentang, menu simpan konsep atau bayar dan lapor itu nggak akan muncul. Dicentang, terus kemudian ditulis itu NIK-nya atau NPWP-nya berapa, nama lengkapnya, sign-nya. Nah, tanda tangannya itu adalah paraprase ya Bapak Ibu. Paraprase itu yang berbeda dengan paspor. Password sama paraprase berbeda. Jadi, bikin ada kok suruh dibuat paraprase ya. Itu adalah tanda tangan. Ya, terus sudah selesai diisi paraprasenya, maka tinggal terserah mau disimpan dulu boleh, nanti masuk ke konsep PT berarti kalau mau bayar dan lapor berarti nanti langsung otomatis terkirim. Begitu. Ya. Untuk YouTube-nya atau tutorial YouTube-nya misalnya tadi Bapak Ibu ternyata masih bingung, mungkin bisa diakses di YouTube-nya DJP juga ada Bapak Ibu. Gitu. Nah, setelah memang sudah lapor, maka nanti ada di SPT dilaporkan ya. Di menu SPT, terus kemudian pilih SPT dilaporkan. Kita bisa lihat di situ nanti akan muncul SPT orang pribadi. Ini yang memang sudah dilapor. Kalau memang tadi ternyata pilihnya simpan, itu nanti akan masih di konsep, ya. Tapi kalau pilihnya em, lapor, bayar dan lapor, terus konfirmasi tanda tangan, itu nanti masuk ke SPT yang sudah dilaporkan. Gitu. Nah, nanti kalau memang SPT-nya ternyata kurang lengkap, nah nanti akan ada muncul di SPT ditolak. Nah, ditolak tuh biasanya kita harus perbaiki sih. Jadi nggak harus buat ulang dari awal, hanya perlu diperbaiki. Begitu. Biasanya dapat email juga sih untuk apa yang diperbaikan. Begitu. Nah, sudah jadi nanti dapat BPE atau bukti penerimaan elektronik atas penyampaian SPT tahunan tersebut. Contohnya seperti ini. Biasanya ada di email atau di situ juga ada sih. Gitu nanti di-download otomatis. Begitu.
Ini untuk SPT tahunan. Oke, kurang lebih begitu Bapak Ibu untuk kebaruan Cortex. Sebenarnya tidak terlalu berbeda, hanya ada beberapa update terkait dengan tarif, terus kemudian formulir-formulir, dan juga menu yang ada di SPT saja. Aplikasi yang dulu banyak sekarang jadi satu, yaitu di Cortex saja, tidak ada di tidak ada lagi aplikasi-aplikasi seperti SPT, iBookpot, terus kemudian e-text, minta surat elektronik juga udah nggak ada kayak gitu. Semuanya ada di satu aplikasi. Gitu. Kurang lebihnya gitu. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan kepada Mbak Ayu selaku moderator. Terima kasih Bu Dian Mustika. Sosialisasi yang diberikan. Kayaknya udah agak pusing saya Bu, Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Udah agak mabok. Baik Bapak Ibu, boleh sambil ngeteh, ngopi, dan menikmati snacknya yang ada di mejanya masing-masing ya Bapak Ibu. Baik, ya. Izin Bapak Ibu. Eh, menambahkan informasi yang disampaikan oleh Ibu Dian dari pajak pada tanggal 22 November nanti sampai dengan 23 November itu akan melakukan pemeliharaan sistem Cortex ya. Jadi untuk sistem Cortex-nya sementara mungkin tidak dapat diakses. Maka semua layanannya itu akan dinonaktifkan sementara gitu. Jadi kalau memang Bapak Ibu yang sudah memiliki NPWP saat ini dan belum melakukan sinkronisasi, maka bisa untuk segera melakukan sinkronisasi. Begitu ya Bu Dian ya. Baik, Bapak Ibu nanti kita juga akan mengirimkan apa namanya, sebentar Bapak Ibu, akan mengirimkan materi yang disampaikan oleh Ibu Dian. Kemudian nanti ada link presensi kehadiran Bapak Ibu sekalian berikut dengan serikat keikutsertaan dalam sosialisasi kegiatan pada pagi hari ini yang langsung akan dikirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing. Baik Ibu Dian, izin ada pertanyaan Ibu Dian yang disampaikan oleh peserta sosialisasi pada pagi hari ini Ibu terkait dengan perubahan data ya mungkin ya Ibu ya. Kalau ingin melakukan perubahan data apakah bisa dilakukan secara online? Apakah kita harus melakukannya ke DJP terdekat Bapak Ibu? Oke, terima kasih Mbak Ayu. Untuk perubahan data, kalau memang sehubungan dengan informasi WP, itu tidak perlu ke KPP-nya, tinggal ada di menunya. Sorry, share nih Mbak Ayu. Ya, Tinggal silakan Ibu. buka ke Cortex, terus kemudian di sini ada layanan wajib pajak, atau juga bisa kalau untuk informasi yang pribadi tadi, di sini perubahan data gitu. Di portal saya, terus kemudian ada perubahan data. Nah, dipilih mau perubahannya yang mana. Misalnya, perubahan data untuk identitas wajib pajaknya. Tinggal diklik. Sorry ya, agak lemot sepertinya. Sudah agak siang, korteksnya sudah mulai agak capek. Nah, nanti di sini tinggal dipilih mana yang mau dirubah. Karena di sini pilihnya untuk identitas wajib pajak, jadi yang mau dirubah itu untuk identitasnya saja. Mulai dari misalnya NIK. Nah, nanti tinggal di sesuaikan saja mana yang mau dirubah. Misalnya sumber kerjaannya berubah, terus rupiahnya, terus pendapatannya sudah bergeser situ. Terus statusnya kalau di sini, terus kemudian rekening untuk misalnya tadi, misalnya ada penyertaan modal dan sebagainya. Terus kirim pernyataan wajibnya diklik, terus kemudian simpan. Ini untuk identitas saja ya. Kalau untuk perubahan status, misalnya tadinya jadi dari wajib pajak efektif, tapi karena ternyata misalnya Bapak Ibu penghasilannya di bawah PTKP, males juga untuk lapor pajak setiap tahun gitu ya, tinggal pilih menu di portal saya juga, terus perubahan status, pilih penetapan wajib pajak nonaktif. Tuh, jadi nanti nggak perlu wajib untuk melaporkan SPT tahunan setiap saat begitu. Terus kemudian misalnya tadi, nah ini yang menu pengaktifan kembali, ini untuk misalnya Bapak Ibu tadinya wajib pajak non efektif, tapi karena ternyata sekarang penghasilannya udah di atas PTKP, terus pengen dan wajib ngelapor, jadilah nanti pengaktifan kembali wajib pajak non efektif gitu. Terus kemudian ada juga pemungutan PMSE, misalnya Bapak Ibu ternyata menjadi
pihak yang menjadi pemungut atau ditunjuk, maka nanti tinggal diklik aja ini. Nanti ada beberapa informasi yang harus dilengkapin gitu. Perwakilan dari perusahaan apa dan lain sebagainya. Karena kan pemungut ya. Terus kemudian intinya bisa dilakukan di di laman Cortex, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa juga, misalnya sehubungan dengan usaha. Kalau usaha itu ada beberapa hal yang harus tetap dilakukan ke KTP-nya, karena ini berkaitan dengan pencabutan dan lain sebagainya. Begitu sih. Kalau untuk informasi pribadi itu semuanya bisa di laman Cortex ya. Itu di portal saya juga, di portal saya ada di perubahan data untuk identitas, terus kemudian perubahan status itu untuk hal-hal terkait dengan efektif dan non efektif, terus kemudian kuasa dan lain sebagainya kalau memang ternyata Bapak Ibu misalnya punya perusahaan gitu ya. Kan perusahaan itu em, di kan harus login. Nah, loginnya itu nanti masuk ke dalam menu perusahaannya gitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, terus kemudian ada juga di sini layanan administrasi, layanan wajib pajak yang memang bisa dipakai apabila memang ternyata Bapak Ibu ada perubahan yang harus dilakukan, tapi masih bingung gitu mau kayak gimana. Nanti tinggal pilih ke layanan administrasi buat permohonan layanan administrasi. Kemudian isi informasinya Bapak Ibu mau merubah apa. Kalau memang dari AR-nya itu bisa untuk online, nanti akan dilakukan pelayanannya begitu Bapak Ibu secara online. Ini contohnya adalah surat keterangan domisili misalnya untuk permohonan administrasinya, surat keterangan kriteria wajib pajak, terus kemudian ya inilah intinya Bapak Ibu ada beberapa informasinya yang bisa Bapak Ibu akses apabila mau ubah sesuatu gitu di dalam pajaknya selain informasi pribadi. Ya, kalau informasi pribadi, kalau mau dirubah yang jelas di portal saya, terus kemudian ada perubahan data dan perubahan status. Tapi kalau selain informasi pribadi, maka di layanan wajib pajak, di layanan administrasi, terus kemudian permohonan layanan administrasi begitu. Nanti akan diproses sama pihak AR-nya gitu. Ya, Pak Dodi, kurang lebih untuk kalau memang ada perubahan informasi terkait dengan perpajakan. Baik, izin lagi Ibu Dian. Ada Ya, yang monggo. rekan-rekan yang sudah coba untuk sinkronisasi data Ibu, tapi pada saat masuk di portal awalnya itu mengalami kegagalan untuk akses. Pada saat pertama kali mendaftar menggunakan app ini ya, app ini yang pertama itu pada saat status kita masih lajang gitu. Jadi pas saat ini kan sudah menikah. Nah, kita mau coba untuk sinkronisasi nih ke Cortex, tapi selalu gagal. Apakah itu ada kaitannya Ibu? Dan kalau gagal itu seperti apa ya Ibu? Supaya bisa masuk ke laman Cortex-nya. Oh. Sebenarnya sih kayaknya Cortex-nya aja Mbak, karena harusnya nggak bermasalah sih. Mungkin nanti bisa dicoba lagi secara berkala, karena untuk misalnya sebelumnya belum aktivasi, itu nanti tinggal pilih ada dua cara ya, Bapak Ibu. Tinggal pilih daftar di sini. Sorry, ini masih share screen nggak saya? Mas, masih Ibu. Masih ya? Nah, Masih Ibu, tinggal layarnya masih. siap. Nah, tinggal masuk ke Cortex-nya, terus, sorry, ini harus tinggal masuk. Nah, misalnya tadi gagal karena di bagian sini diaktifasi akun ya. Nah, kalau gagal, sebenarnya ada satu cara lagi, tinggal klik yang ini aja, Mbak. Daftar di sini. Terus perorangan, iya, terus pendaftaran atau aktivasi NIK. Ngisi ulang lagi aja. Gak apa-apa, nanti dia bisa kok. Begitu. Tapi kalau masih nggak bisa juga, biasanya karena ada permasalahan di korteksnya sih. Karena tadi saya bilang korteks itu masih banyak banget trouble-nya. Jadi kalau gagal biasanya harus dicoba lagi. Karena tadi dia suka uring-uringan sistemnya. Belum sempurna Bapak Ibu.
gitu. Jadi nanti mungkin dicoba berkala saja gitu. Dan sebenarnya tidak ada kaitannya sama perubahan status atau ininya gitu. Nanti dia otomatis kok untuk berubah. Begitu, Mbak Ayu kurang lebih. Ada lagi? Baik, terima kasih Ibu Dian. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait dengan Kortaksnya? Oh, masih ada ya, Ibu Dian. Untuk penggabungan penghasilan yang di luar dari instansi kita kerja, bagaimana Bu pelaporannya? Kemudian yang tadi kaitan sudah tidak potong dengan zakat pribadi, bagaimana dengan potongan zakatnya? Yang terakhir, jika dapat penghasilan dari misal kita jadi pembicara di institusi lain dan kita mendapat salari yang langsung diminta NPWP oleh pihak terkait, dan langsung dipotong pajak, apakah tetap kita laporkan Oke, baik. dari Terima laman kasih pada Bapak Ustaz Suratno. Untuk yang ini tadi sebenarnya udah saya mention, kalau kita dapat penghasilan bukan hanya dari satu pemberi kerja, misalnya pembicara, maka kan nanti dapat honor. Nanti kita kan ada bukti potong tuh. Kalau memang kenapa malah dikeluarin ya? Harusnya kalau memang tadi Ustaz Suratno bilang dia udah dimintain NPWP-nya, itu nanti akan otomatis muncul di sini Ustaz. Hmm. Sebentar ya. Nah, ada di portal dokumen saya Ustaz. Kalau memang Oh, ternyata sudah dipotong oleh pihak yang tadi, misalnya Ustadz ngisi acara di tempat A, terus diminta NPWP-nya untuk potong pajak, itu harusnya sudah sinkron dengan em, akun Korteksnya Ustadz dan ada di Otomatis portal ya, Bu. dokumen. Iya. Terus kemudian juga nanti akan otomatis bisa dipakai untuk pengurang pajak penghasilan. Gitu. Tadi kalau di PPT saya itu saya ada kasih contoh Ustadz sebentar tunjukin. Karena saya nggak bisa contohin karena menunya belum ada Ustadz di Cortex-nya. Nih misalnya kan ini contohnya dia ada penghasilan lain di luar penghasilan rutin dia. Ada bukti potong PPh satu masa. Nah, di sini nanti Ustadz harus nanti akan masuk di sini terdapat. Putus Ibu. Saya lagi tanya, dijawab malah putus-putus nih. Iya, sorry, Ustaz, sinyalnya sebentar. Nah, di sini Ustadz, saya tadi kan yang pertama cek dulu di portal saya, terus dokumen. Kalau memang di situ tidak ada, berarti belum disinkron. Nanti mungkin bisa hubungin sama pihak yang tadi katanya sudah motong, ya Ustadz. Karena harus disinkronin. Kalau sampai nggak sinkron, berarti belum masuk intinya. Belum masuk ke NIK atau NPWP-nya Ustadz. Karena belum ada di sistemnya Ustadz, begitu. Tapi kalau sudah masuk, nanti dia akan muncul di dokumen, terus berapa banyak tuh yang udah dibupot gitu. Terus Berarti nanti punya dilaporin kita ke kita. izin Budian, punya kita yang belum sinkron ya berarti ya. Bukan punya kita yang belum sinkron, harusnya sudah sinkron. Nah, mungkin bisa hubungin sama pihak yang pemotongnya. Kali-kali ternyata dia Oke. salah input begitu. Ya, ya. Oke. Karena harusnya sudah sinkron gitu. Ya, makanya tadi saya bilang kalau memang ternyata sudah dapat bukpot tapi ternyata tidak ada di portal dokumen saya, maka nanti hubungi yang pemotongnya buat konfirmasi ternyata datanya soalnya belum masuk di sistem saya gitu. Nanti dia akan melakukan pembetulan gitu. Oh gitu. Heeh, ada Oke. pembetulannya kok bisa pembetulannya Ustaz begitu ya. Dan nanti di SPT tahunannya itu nanti dilapor di menu C perhitungan PPh terhutang itu sebagai pengurang yaitu di sini. Itu dia muncul ya atas Oke. pajak yang sudah kita pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain di luar penghasilan rutin. Ya, karena kalau nggak sinkron, tadi Ustadz, kalau nggak ada di dokumen kita, itu nggak bisa jadi pengurang PPh. Karena tadi namanya nggak ada intinya, sistem nggak nerima gitu. Karena Sortes itu intinya kalau nggak masuk di sistem, dianggap nggak ada.
Walaupun udah punya hardnya gimana Mbak? Nah itu, walaupun punya hard tapi nggak ada di sistem juga dia nggak mau. Gitu. Jadi harus sampai ada. Nah makanya tadi saya juga mention buat Bapak Ibu yang penghasilannya di atas PTKP tapi belum punya NPWP, mungkin bisa dulu bikin NPWP terus kemudian kasih ke SDM untuk disinkronkan dari bulan Januari sampai Desember, karena walaupun udah dipotong sama SDM-nya, tapi nggak akan masuk sebagai pengurang pajak penghasilan Bapak Ibu karena nggak sinkron tadi. Begitu. Ya, Ustadz. Nanti minta dibenerin aja. Jadi ini SDM dapat kerjaan banyak, ini harus disinkronin satu-satu bagi yang ternyata baru bikin NPWP dan penghasilannya di atas PTKP. Atau honorarium narasumber gitu-gitu yang ternyata belum masuk ke sistem Cortex-nya gitu. Jadi mungkin dicek lagi karena nanti nggak bisa diakui sebagai pengurang pajak penghasilan bagi si lawan transaksi. Jadi cuma potong aja tapi nggak masuk ke lawan transaksi. Jadinya begitu. Kurang lebih seperti itu ya Ustadz. Nanti kalau memang ternyata tidak masuk, mungkin bisa menghubungi pihak yang tadi katanya sudah motong. Karena kan Ustadz sudah dipotong ya bayarannya dengan PPh-nya Iya, gitu udah kan. dipotong di sananya. Sayangnya Karena mereka, kalau nggak. misalkan saya habis ngisi acara, beliau minta, Ustadz minta nomor rekening, misalkan maaf ya, sama NPWP. Nah, Hmm, itu biasanya. nah, ya, nah, harusnya muncul di menu portal saya dokumen. Nanti Oke. itu akan muncul, harusnya muncul. Kalau nggak muncul mungkin bisa hubungin pihak yang kemarin bilang sudah motong. Gitu, Iya, Ustaz. karena NPWP saya kan NPWP lama gitu kan. Em, Nanti mungkin bisa diaktifasi lagi. Biar nanti Iya, isi. siap. Jadi mungkin bisa juga karena tadi, karena Ustadz bilang masih NPWP lama, belum ke KTP atau belum ke NIK, jadinya dia nggak bisa masuk ke sistem Cortex. Jadi Oh, mungkin di Ustadz situ aktifasi mungkin dulu. ya. Ustadz aktifasi dulu, terus kemudian hubungin sama pihak yang kemarin sudah motong untuk dilakukan pembetulan bukpotnya, biar bisa masuk ke Oke. sistem Ustadz. Begitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya Ustadz. Jadi hubungin pihak yang mengeluarkan. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan Cortex, Bapak Ibu? Mungkin kalau Yang Masih tadi ada sudah terpotong dengan zakat tadi itu gimana, Bu Dian? Oh, kalau zakat itu tadi kan di menu PPh-nya, di menu SPT-nya, itu nanti Ustadz wajib isi aja. Misalnya tadi ada zakat, sorry, mana ya? Ini yang di luar Ada, institusi ya, Bu Dian maksud saya. iya, nanti tinggal dipilih aja. Misalnya ada pemotongan terkait dengan zakat nih. Terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat. Ya, nanti Ustadz pilih iya, terus nanti di sini suruh, nanti akan muncul berapa. Nanti di sini ada menu yang bisa Ustadz tulis gitu. Misalnya 50 juta, terus aja 50 juta, nanti kan akan menjadi pengurang penghasilan netonya. Jadi misalnya ini 527,500 ribu, zakatnya 50 juta, berarti nanti totalnya 477.500 untuk penghasilan netonya. Ini karena dipilih tidak, jadi menunya nggak ada yang bisa diketik. Kalau pilih iya, nanti ada angka yang bisa diketik. Terus, tapi jangan lupa ya, karena di sini pilih iya, nanti di akhir laman Oke. itu kan ada lampiran nih. Nah, Ustadz wajib melampirkan. Karena di awal tadi Ustadz kan bilang iya. Di lampirannya, menu lampiran berkasnya, Ustadz pilih iya, nanti akan ada suruh insert. Klik insert, masukin bukti zakat itu. Gitu. Karena kalau nggak di-insert, nanti pada saat dicek sama Fiskus ternyata ada ketidaksesuaian pengisian, misalnya karena tadi Ustadz tidak melampirkan bukti pembayarannya, nanti dianggap pengisiannya salah sehingga harus diperbaiki SPT-nya. Begitu. Untuk zakat. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa disimpan juga bukti pembayaran zakatnya biar sebagai dokumen pendukung pada pengurangan PPh-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ustadz atau Bapak Ibu semuanya? Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin karena Oh, belum praktek jadinya belum iya, lekat Bayu, iya, karena iya, Ibu benar. tadi menunya juga belum ada di Cortex, Iya, jadi belum.
Ya, Masih apa sih yang diomongin gitu. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang masih bingung atau mau buat NPWP atau mau aktivasi tapi masih tidak bisa, mungkin nanti bisa sharing atau ketemu saya di luar Zoom ini begitu. ya baik kalau begitu. Karena kita laporannya di Januari ya Ibu ya, jadi kita belum bisa Iya. untuk praktek secara langsung. Itu setidak-tidaknya Mm. sudah ada pengetahuan lah, jadi nggak asing atau awam lagi lah dengan yang namanya Kortaks ya. Saya juga baru ini Bu, jadi ternyata banyak isiannya Iya. yang harus diisi seperti itu. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link presensi kehadiran yang sudah di-share oleh tim kami. Karena saya lihat di sini masih ada sekitar 30 orang lagi yang belum mengisi daftar kehadirannya. Eh, Kalau nggak salah, kalau sudah disinkron tuh NPWP-nya jadi berubah ya Ibu ya, jadi nomor NIK NIK. KTP ya Bu ya, ya Iya, sama dengan jadi NIK NPWP sudah gitu. tidak ada ya Bapak Ibu. Oh, memang sudah disinkronkan. Dan buat aktivasi juga sebenarnya nggak pakai NPWP tapi pakai NIK. Ya, jadi nanti pada saat aktivasi itu masukin NIK bukan NPWP-nya. Jadi kalau salah terus itu biasanya karena masih tetap masukin NPWP. Padahal harusnya masukin NIK langsung gitu Mbak. Nggak masukin NPWP lagi. NPWP Ya, udah tidak terpakai. sudah tidak dipakai lagi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Nanti mungkin pada saat pengisian pajak, Bapak Ibu yang kesulitan untuk melakukan pengisian, nanti bisa langsung sharing dengan Ibu Dian secara langsung ya Ibu ya. Ibu Boleh. Dian insya Allah menyediakan waktu untuk Bapak Ibu bisa apa namanya mengisi terkait pelaporan SPT-nya. Selain nanti memang kita dibantu dengan para relawan pajak ya Ibu ya, Nggak yang ada. memang sudah siap sedia gitu setiap laporan membantu kita dalam mengisi laporan pajak tahunannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, seperti tidak ada lagi yang ditanyakan ya. Hmm. Kalau tidak ada, saya boleh, Bapak Ibu sekalian, boleh minta untuk ambil dokumentasi, boleh Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini membuka kameranya, memberikan senyum terbaiknya untuk bisa kita abadikan secara bersama-sama. Baik, Bapak Ibu boleh melihat ke depan kamera sambil senyum ceria ya. Baik, di slide pertama ya Bapak Ibu, boleh senyumnya kita ambil 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang selanjutnya, saya ambil ya Bapak Ibu, senyum sumringahnya mana? 1, 2, 3. Baik, selanjutnya, terakhir. 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Ibu ya, Bapak sekalian. Ibu Dian Mustika, terima kasih banyak atas kesempatannya pada pagi hari ini sudah memberikan sosialisasi terkait dengan perkenalan sistem Kortaks ya. Jadi menambah ilmu yang baru dan semoga bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Kami dari tim SDM mengaturkan banyak terima kasih atas segala kesempatan, keluangan waktu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih saya Sri Rahayu mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kendala dalam pelaksanaan sosialisasinya Bapak Ibu. Izin pamit Bapak Ibu dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.